Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Protes penerimaan CPNS, ratusan pencari kerja orang asli Papua di Merauke berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Selatan. Tuntut penyelesaian kasus laka lantas, warga Mimika memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Protes sistem penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri Manokwari, ratusan orang tua dan siswa mendatangi Dinas Pendidikan. Ratusan pencari kerja asli Papua berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Selatan pada hari Kamis. Mereka memprotes rekrutmen pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Kelompok ini sudah 2 kali berunjuk rasa di berbagai tempat dan akhirnya kali ini mereka diterima langsung Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo. Pengunjuk rasa meminta gubernur meninjau ulang proses penerimaan ASN yang dinilai tidak berpihak dengan orang asli Papua. Gubernur mengatakan proses rekrutmen ASN merupakan kewenangan pemerintah pusat dan jika ada perubahan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemda Provinsi Papua Selatan kami mengusulkan kuota kebutuhan pegawai sebanyak 1.000 orang. Dan oleh pemerintah pusat dikasih kuota 1.000 orang sesuai dengan usulan Provinsi Papua Selatan. Lalu Kabupaten Mapi, Pemda Kabupaten Mapi mengusulkan kuota 2.800 orang. Dan oleh Kemenpan RB diberi kuota 2.800 orang sesuai dengan usulan Kabupaten Mapi. Sedangkan Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Ovenibel menyatakan tidak membutuhkan pegawai. Untuk kuota 1.000 ASN untuk Provinsi Papua Selatan, prosesnya terjadi pada saat kami berada di luar pemerintahan. Pemprov Papua Selatan mendapat jatah rekrutmen ASN 1.000 orang dengan formasi 800 untuk orang asli Papua dan 200 untuk suku lainnya atau Nusantara. Sebanyak 6.000 pelamar dari berbagai disiplin ilmu mendaftar, namun ada 200 lowongan yang tidak terisi karena memang tidak ada yang mendaftar di formasi tersebut. Pengunjuk rasa meminta 200 formasi yang kosong diisi orang asli Papua. Usai mendapat penjelasan dari gubernur, ratusan pencaker akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok warga di Jalan Cehea Tubun, Mimika, Papua Tengah melakukan aksi blokade jalan dengan membakar ban bekas. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pemotor pada bulan Juni lalu. Belum adanya kejelasan dan kesepakatan atas kecelakaan itu mendorong pihak keluarga memalang jalan. Aksi blokade jalan tidak berlangsung lama. Setelah aparat kepolisian turun tangan dan melakukan koordinasi dengan keluarga korban, blokade akhirnya dibuka. Polisi mengimbau warga mempercayakan kasus kecelakaan ke aparat penegak hukum dan tidak bertindak anarkistis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Orang tua dan calon siswa baru mendatangi Dinas Pendidikan Manokwari pada hari Kamis. Sambil membawa berkas persyaratan masuk sekolah, para orang tua murid ingin meminta kepastian mengenai kelanjutan proses pendaftaran bagi anak-anak mereka di sekolah menengah atas negeri. Itu sistemnya online kan? Nah, sudah dikeluarkan bahwa mereka selamat, Anda lulus, tetapi pada kenyataannya kita lihat nama yang ditempel, itu ternyata tidak ada namanya. Nah, untuk itu kita memberi satu inisiatif kepada kita sendiri untuk datang ke dinas untuk menyelesaikan tunggu anak-anak Papua ini yang dorang bilang harus kita memajukan dorang
kita harus memajukan dong punya pendidikan. Pada kenyataannya yang terjadi seperti begini. Ini kita butuh penjelasan saja. Kalau memang dia punya prosedurnya, kuotanya sudah penuh lalu ditutup, atau memang sistem verifikasi yang harus kalian pakai tahapan-tahapan tes lagi, ya tidak jadi masalah. Menurut Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Manokwari, Reki Risamasu, SPMB berjalan baik, namun ia mengakui terjadi penumpukan pendaftaran, bahkan di beberapa sekolah negeri pendaftaran sudah tutup. Ia mengimbau orang tua mencari sekolah swasta karena kualitasnya juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Di sini kami melihat bahwa kuota-kuota yang ada di setiap sekolah itu terbatas dan semua persyaratan penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ini semuanya berdasarkan ketentuan juknis yang sudah ditetapkan sesuai dengan Permen nomor 3 tahun 2025 dari Permendikdasmen itu sendiri. Nah, jadi kami dari dinas tetap mengacu kepada Permendikdasmen itu, sehingga kami melihat bahwa kuota yang ada di setiap sekolah itu terbatas. Ya, namun animo masyarakat untuk masuk di sekolah negeri ini cukup tinggi. Penerimaan siswa baru setiap tahun menimbulkan permasalahan karena sekolah negeri tidak bisa menampung seluruh siswa yang mendaftar atau kuotanya terbatas. Untuk menertibkan pendaftaran, pemerintah menerapkan sistem zonasi atau sistem pendaftar yang tinggal dekat dengan sekolah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi meringkus seorang residivis yang kerap membegal dan mencuri ponsel korbannya di Manokwari, Papua Barat. Matias diringkus saat berada di Jalan Wosi, Manokwari. Dalam aksinya, pelaku tidak hanya merampas ponsel milik korban, namun ia tidak segan-segan melukainya jika korban melawan. Kanit Pidum Polresta Manokwari, Ibda Eron Wanma, mengatakan uang hasil penjualan ponsel ia gunakan untuk bersenang-senang. Dan dia sudah 3 kali keluar masuk lembaga dengan kasus yang sama. Dia pernah 2014 masuk, kemarin 2024 masuk, keluar sekarang dibuat lagi. Dan motifnya sama, hanya untuk ingin senang-senang. Ini rampas handphone, ada korban sampai ada yang sampai luka berat. Nah, dan dia juga spesialis rumah kosong. Kalau ada, biasa dia masuk. Mereka bertiga, tapi yang 2 ini masih dicari sama tim di lapangan. Untuk sementara masih pengembangan. Tapi pelaku utamanya memang kami sudah amankan. Barang bukti masih dikumpul. Karena ada laptop, HP, komputer. Itu kalau rumah kosong. Kalau begal di jalan ya, HP yang korban sementara pegang dirampas lari. Pelaku memiliki catatan buruk di kepolisian. Ia diketahui sudah beberapa kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Ia juga tercatat pernah mencuri di rumah yang ditinggal pemiliknya. Matias dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Propam Polresta Manokwari memeriksa senjata api dan kendaraan dinas milik anggota untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api. Satu persatu petugas memeriksa fisik senjata api dan kelengkapan administrasi pemegang senpi dan kendaraan. Kasih Propam Polresta Manokwari, Ibda Lafit Soming, mengatakan pemeriksaan ini sebagai bentuk pengawasan anggota Polri. Karena tujuan dari melaksanakan pengecekan ini, kita mengecek ya terutama CNP itu bahwa supaya tidak ada terjadi penyalahgunaan senjata api, sehingga pengawasan ini bukan cuma berdasarkan TL ini saja, nanti ini berlanjut, nanti diagendakan sama Siwas, dan kegiatan ini kita laporkan ke Polda. Terkait kendaraan dinas, di mana kendaraan dinas itu kita harus mengecek bahwa kendaraan itu layak pakai,
kalaupun ada terjadi kendala atau kerusakan segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan harwat kendaraan di masing-masing stasiun, nanti bisa berkoordinasi dengan logistik. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan pengarahan kepada pemegang senpi agar selalu berpedoman pada prosedur dan aturan sehingga terhindar dari penyalahgunaan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Angka kriminalitas di Merauke terus meningkat. Dari berbagai kasus yang terjadi belakangan ini menyebabkan kekhawatiran warga, khususnya saat beraktivitas pada malam hari. Yopi Syah Bandar, salah satu warga Merauke, mendesak kepolisian rutin berpatroli agar kasus kriminal berkurang. Harapan kami agar keamanan Kamtipmas di kota Merauke lebih kondusif dan ditambah lagi bagi masyarakat Merauke cepat menangani kriminalitas yang terjadi di kota Merauke, sehingga dengan kecepatan penanganan angka kriminalitas bisa menurun. Wakapolres Merauke Kompol Dianovita Peters juga menegaskan agar warga kembali mengaktifkan pos keamanan lingkungan atau Siskamling di lingkungan masing-masing. Mengimbau kepada seluruh warga, mari kita sama-sama bantu polisi untuk menjaga keamanan kita, yaitu dengan meningkatkan keamanan di lingkungan kita sendiri, terutama di tempat kita tinggal, ya, khususnya seperti pos keamanan. Selain mengimbau partisipasi warga, kepolisian juga terus melakukan patroli rutin, terutama di titik-titik rawan tindak kejahatan seperti di kawasan Mopah Lama, Kudamati, Kelapa Lima, dan Gudang Arang, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Orang tak dikenal menganiaya polisi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Sabtu. Anggota Polres Intan Jaya Bribda Ricardo Pasaribu dianiaya oleh OTK saat dirinya berada di kios Palopo, distrik Sugapa. Pelaku datang dan langsung menganiaya korban di bagian telinga. Pelaku langsung melarikan diri ke arah Gunung Hitadipa. Korban yang tergeletak langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sugapa. Ratusan warga di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengalami keracunan makanan massal. Peristiwa ini terjadi usai warga menyantap nasi bungkus yang dibagikan dalam kegiatan kampanye politik di Kampung Mawan, Kabupaten Bovendigul. Diduga makanan yang dibagikan oleh panitia menjadi penyebab keracunan. Nasi bungkus tersebut diberikan kepada warga sebelum kampanye dimulai. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, sejumlah warga mulai mengeluhkan rasa mual, pusing, hingga badan terasa tidak enak. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Bovendigul untuk mendapatkan penanganan medis. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil menangkap begal di Jalan Aliarkan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pelaku yang diketahui berinisial RZ berusia 25 tahun, menyerang korban yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Ahmad Yani. Secara tiba-tiba pelaku menghampiri dan langsung mengayunkan parang ke arah korban. Beruntung korban berhasil menangkis serangan itu, namun pergelangan tangannya nyaris putus akibat sabetan parang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di sekitar tempat kejadian, polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di Jalan Aliarkan. Saat akan ditangkap, pelaku melakukan perlawanan dengan parang yang juga digunakan dalam aksi begal.
polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki. Warga di Jalan Nowari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan berkerumun melihat mobil minibus yang mengalami kecelakaan. Mobil yang membawa 5 orang penumpang ini terjerumus masuk ke dalam parit atau drainase. Menurut keterangan saksi ke polisi, mobil melaju dari Pantai Lampu 1 menuju kota, namun tiba-tiba mobil oleng dan berputar lalu menabrak jembatan lalu terjun ke dalam parit. Sopir minibus diduga mabuk minuman keras sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.